Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ibu Propana Aulia Husna. Di video kali ini kita akan bahas tentang kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara serta upaya penanganannya. Yang pertama, penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Pelanggaran hak warga negara terjadi ketika warga negara tidak dapat menikmati atau memperoleh haknya sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang. Pelanggaran hak warga negara merupakan akibat dari adanya pelalaian atau pengingkaran terhadap kewajiban baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh warga negara sendiri. Misalnya, kemiskinan yang masih menimpa sebagian masyarakat Indonesia. Hal itu dapat disebabkan program pembangunan tidak berjalan sebagaimana mestinya, atau bisa juga disebabkan oleh perilaku warga negara sendiri yang tidak mempunyai keterampilan sehingga kesulitan mendapatkan pekerjaan yang layak. Pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara diantaranya disebabkan oleh faktor-faktor berikut ini. Yang pertama, sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Sikap egois ini akan menyebabkan seseorang selalu menuntut haknya, sementara kewajibannya sering diabaikan. Seseorang yang mempunyai sikap seperti ini akan menghalalkan segala cara supaya haknya bisa terpenuhi, meskipun caranya tersebut dapat melanggar hak orang lain. Padahal kita tahu sendiri bahwa kita tidak boleh menuntut hak kita sebelum kita melaksanakan kewajiban kita. Yang kedua, rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Hal ini akan menyebabkan pelaku pelanggaran berbuat seenaknya. Pelaku tidak mau tahu bahwa orang lain pun mempunyai hak yang harus dihormati. Sikap tidak mau tahu ini berakibat muncul perilaku atau tindakan penyimpangan terhadap hak dan kewajiban warga negara. Yang ketiga, sikap tidak toleran. Sikap tidak toleran ini akan menyebabkan munculnya saling tidak menghargai dan tidak menghormati atas kedudukan atau keberadaan orang lain. Sikap ini pada akhirnya akan mendorong orang untuk melakukan pelanggaran kepada orang lain. Yang keempat, penyalahgunaan kekuasaan. Di dalam masyarakat terdapat banyak sekali kekuasaan yang berlaku. Kekuasaan di sini tidak hanya menunjuk pada kekuasaan pemerintah, tetapi juga bentuk-bentuk kekuasaan lain yang terdapat di dalam masyarakat. Salah satunya adalah kekuasaan di dalam perusahaan. Para pengusaha yang tidak memperdulikan hak-hak buruhnya jelas melanggar hak warga negara. Oleh karena itu, setiap penyalahgunaan kekuasaan itu mendorong timbulnya pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Yang kelima, ketidaktegasan aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum yang tidak bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara tentu saja akan mendorong timbulnya pelanggaran lainnya. Penyelesaian kasus pelanggaran yang tidak tuntas akan menjadi pemicu bagi munculnya kasus-kasus yang lain. Para pelaku cenderung mengulangi perbuatannya dikarenakan mereka tidak menerima sanksi yang tegas atas perbuatannya itu. Selain hal tersebut, aparat penegak hukum yang bertindak sewenang-wenang juga merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak warga negara dan menjadi contoh yang tidak baik, serta dapat mendorong timbulnya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat. Keenam, penyalahgunaan teknologi. Kemajuan teknologi dapat memberikan pengaruh yang positif, tetapi juga bisa memberikan pengaruh negatif, bahkan dapat memicu timbulnya kejahatan. Nah, kalian tentunya pernah mendengar terjadinya kasus penculikan yang berawal dari pertemanan dalam jejaring sosial. Kasus tersebut menjadi bukti apabila kemajuan teknologi tidak dimanfaatkan untuk hal-hal yang sesuai aturan. Tentu saja akan menjadi penyebab timbulnya pelanggaran hak warga negara. Selain itu juga, kemajuan teknologi dalam bidang produksi ternyata dapat menimbulkan dampak negatif. Misalnya, munculnya pencemaran lingkungan yang bisa mengakibatkan terganggunya kesehatan manusia. Yang kedua, kasus pelanggaran hak warga negara. Kalian tentunya pernah melihat para anak jalanan sedang mengamen di perempatan jalan. Mungkin kalian juga pernah didatangi pengemis yang meminta sumbangan. Nah, anak jalanan dan pengemis itu merupakan salah satu golongan warga negara yang kurang beruntung.
karena tidak bisa mendapatkan haknya secara utuh. Kondisi yang mereka alami salah satunya disebabkan oleh terjadinya pelanggaran terhadap hak mereka sebagai warga negara. Misalnya pelanggaran terhadap hak mereka untuk mendapatkan pendidikan, sehingga mereka menjadi putus sekolah dan akibatnya mereka menjadi anak jalanan. Pelanggaran terhadap hak warga negara bisa kita lihat dari kondisi yang saat ini terjadi, misalnya sebagai berikut. Yang pertama, tingkat kemiskinan dan angka pengangguran di negara kita itu masih cukup tinggi. Padahal dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu mengamanatkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang kedua, proses penegakan hukum masih belum optimal dilakukan. Misalnya, masih terjadi kasus salah tangkap, kemudian perbedaan perlakuan oknum aparat penegak hukum terhadap para pelanggar hukum dengan dasar kekayaan atau jabatan masih terjadi, dan sebagainya. Hal itu merupakan bukti bahwa amanat pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, belum sepenuhnya dilaksanakan. Yang ketiga, makin merebaknya kasus pelanggaran hak asasi manusia seperti pembunuhan, pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga, dan sebagainya. Padahal pasal 28A sampai 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu menjamin keberadaan hak asasi manusia. Yang keempat, angka putus sekolah yang masih cukup tinggi. Nah, angka putus sekolah yang cukup tinggi ini mengindikasikan belum terlaksana secara sepenuhnya amanat pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Yang kelima, masih terjadinya tindak kekerasan mengatasnamakan agama, misalnya penyerangan tempat peribadatan. Padahal pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Yang keenam, pelanggaran hak cipta, misalnya peredaran VCD atau DVD bajakan, kemudian perilaku plagiat dalam membuat sebuah karya, dan sebagainya. Contoh-contoh yang diuraikan di atas itu membuktikan bahwa tidak terpenuhinya hak warga negara dikarenakan adanya kelalaian atau pengingkaran dalam pemenuhan kewajiban sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan ketentuan perundang-undangan lainnya. Hal-hal tersebut apabila tidak segera diatasi dapat mengganggu kelancaran proses pembangunan yang sedang dilaksanakan. Yang ketiga, kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Kalian tentunya sering membaca slogan orang bijak taat pajak. Nah, slogan singkat itu mempunyai makna yang sangat dalam, yaitu ajakan kepada setiap warga negara untuk memenuhi kewajibannya. Salah satunya adalah membayar pajak. Kewajiban warga negara bukan hanya membayar pajak, tetapi masih banyak lagi bentuk lainnya seperti taat aturan, kemudian menjunjung tinggi pemerintahan dan bela negara. Kewajiban-kewajiban tersebut apabila dilaksanakan akan mendukung suksesnya program pembangunan di negara ini, serta mendorong terciptanya keadilan, ketertiban, perdamaian, dan sebagainya. Pada kenyataannya, saat ini banyak terjadi pengingkaran terhadap kewajiban-kewajiban warga negara. Dengan kata lain, warga negara banyak yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Pengingkaran tersebut biasanya disebabkan oleh tingginya sikap egoisme yang dimiliki oleh setiap warga negara, sehingga yang ada di pikirannya hanya sebatas bagaimana cara mendapatkan haknya, sementara yang menjadi kewajibannya dilupakan. Selain itu,
Rendahnya kesadaran hukum warga negara juga mendorong terjadinya pengingkaran kewajiban oleh warga negara. Pengingkaran kewajiban warga negara itu banyak sekali bentuknya, mulai dari yang sederhana sampai yang berat, diantaranya membuang sampah sembarangan, kemudian melanggar aturan lalu lintas, misalnya tidak memakai helm, mengemudi tetapi tidak mempunyai SIM, tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas, berkendara tetapi tidak membawa STNK dan sebagainya. Kemudian merusak fasilitas negara, misalnya mencoret-coret bangunan milik umum, merusak jaringan telepon, kemudian tidak membayar pajak kepada negara seperti pajak bumi dan bangunan, pajak kendaraan bermotor, retribusi parkir dan sebagainya. Kemudian tidak berpartisipasi dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, misalnya mangkir dari kegiatan Siskamling, dan banyak sekali bentuknya. Pengingkaran kewajiban tersebut apabila tidak segera diatasi akan berakibat pada proses pembangunan yang tidak lancar. Selain itu, pengingkaran terhadap kewajiban akan berakibat secara langsung terhadap pemenuhan hak warga negara. Kemudian kita masuki yang D, penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama, upaya pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Pernyataan itu tentunya sudah sering kalian dengar. Pernyataan tersebut sangat relevan dalam proses penegakan hak dan kewajiban warga negara. Tindakan terbaik dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara adalah dengan mencegah timbulnya semua faktor penyebab dari pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Apabila faktor penyebabnya tidak muncul, pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dapat diminimalisasi atau bahkan dihilangkan. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara diantaranya: yang pertama, supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. Yang kedua, mengoptimalkan peran lembaga-lembaga selain lembaga tinggi negara yang berwenang dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, kemudian Lembaga Ombudsman Republik Indonesia, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM, Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, dan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara oleh pemerintah. Yang keempat, meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan hak dan kewajiban warga negara. Yang kelima, meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip kesadaran bernegara kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan formal maupun non-formal. Yang keenam, meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. Yang ketujuh, meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok atau golongan dalam masyarakat agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing. Nah, selain melakukan upaya pencegahan, pemerintah juga menangani berbagai kasus yang sudah terjadi. Tindakan penanganan dilakukan oleh lembaga-lembaga negara yang mempunyai fungsi utama untuk menegakkan hukum, seperti kepolisian, kemudian Tentara Nasional Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan lembaga peradilan. Yang kedua, membangun partisipasi masyarakat dalam pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Upaya pencegahan dan penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara yang dilakukan oleh pemerintah tidak akan berhasil tanpa didukung oleh sikap dan perilaku warga negaranya yang mencerminkan penegakan hak dan kewajiban warga negara. Sebagai warga negara dari bangsa dan negara yang beradab, sudah sepantasnya sikap dan perilaku kita mencerminkan sosok manusia beradab yang selalu menghormati keberadaan orang lain. Sikap tersebut dapat kita tampilkan dalam perilaku di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Demikian sedikit yang bisa Ibu sampaikan, tentunya banyak sekali salah, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Terima kasih, ahlan jazakumullahu khairan. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan kalian tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mulai